Sahabat podcast RRI Manokwari, jumpa lagi bersama saya Putri yang akan menemani sahabat podcast RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari edisi hari ini. Saya seperti biasanya pastinya ditemani dari BPJS Kesehatan ya. Tapi sahabat podcast kali ini kita punya topik sangat-sangat menarik nih ya. Buat kamu yang sudah penasaran kira-kira apa saja sih fitur-fitur aplikasi mobile JKN, nanti kita ketahui bersama dua narasumber dari BPJS Kesehatan Manokwari yang sudah hadir di channel YouTube RRI Net untuk sahabat podcast RRI Manokwari di edisi hari ini. Langsung saja kita kenalan, di sebelah saya duluan ya. Silakan memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, terus juga jangan lupa untuk jabatannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Laurentius Ferry Rambu. Saya sebagai staf frontliner bagian mutu pelayanan peserta. Kemudian ada rekan saya juga. Perkenalkan dengan saya David Anggrena Kurnia, biasa dipanggil David. Sama seperti Kak Ferry, saya adalah staf frontliner di bagian mutu layanan kepesertaan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Ferry, terima kasih untuk Kak David juga yang sudah hadir ya. Nah, sahabat podcast, buat kamu yang sudah mempunyai aplikasi mobile JKN ya, yang sudah di-download. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan apa saja yang ada dalam fitur-fitur mobile JKN yang harus sahabat podcast ketahui bersama ya. Langsung saja sahabat podcast ya, apa itu yang dimaksud dengan aplikasi mobile JKN nih Kak? Baik, terima kasih Mbak Putri. Sebagai sobat podcast dan selanjutnya sobat JKN dimanapun berada, untuk terdaftar sebagai peserta JKN, jangan lupa harus mempunyai aplikasi mobile JKN, di mana aplikasi mobile JKN merupakan salah satu inovasi yang dari BPJS Kesehatan sebagai kemudahan calon peserta atau peserta JKN KIS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diunduh melalui aplikasi mobile JKN di Google Play Store atau lewat App Store. Nah, aplikasi mobile JKN ini itu dia dikenalkan pertama kali itu di 2017 oleh BPJS Kesehatan. Jadi kurang lebih sudah lama Bu ya. Nah, semakin kesininya mengalami perkembangan atau sekarang BPJS Kesehatan kan sudah digaungkan dengan untuk bertransformasi. Nah, bertransformasi mutu layanan. Jadi ada beberapa fitur-fitur sebelumnya yang memang nantinya dilakukan penambahan. Jadi sekarang sudah ada penambahan fitur lagi. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Baik, terima kasih Kak Ferry ya. Kita ke Kak David dulu nih. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan utama dari aplikasi mobile JKN tersebut? Baik, kalau bicara keunggulan terkait aplikasi mobile JKN sendiri, di sini yang pertama pastinya untuk aplikasi ini bisa diunduh melalui platform Android ataupun iOS. Jadi nanti kalau misalkan sobat JKN memiliki HP Androidnya, nanti bisa langsung dibuka saja untuk di Play Store. Kemudian untuk yang memiliki HP iPhone bisa juga nanti langsung mengakses di App Store-nya. Nanti langsung cari aja namanya Mobile JKN. Dan kemudian untuk instalasinya sendiri di sini bisa langsung diunduh secara gratis ya, jadi tidak perlu melakukan pembayaran seperti itu. Kemudian untuk interface-nya sendiri di sini sangat mudah dipahami karena di sini untuk icon-iconnya kemudian dilengkapi juga dengan keterangan. Jadi bagi sobat JKN yang baru melakukan instalasi mobil JKN itu tidak bingung untuk melakukan pendaftaran ataupun mengakses menu-menu yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya data-data yang ditampilkan dalam aplikasi mobil JKN ini itu secara real time terupdate sesuai dengan kebutuhan
Sobat JKN. Misalkan ketika Sobat JKN ingin mengecek untuk data kepesertaannya, nanti bisa dicek lewat aplikasi mobil JKN seperti itu. Oke, nah masih Kak David nih ya, tahan dulu. Kak, kira-kira untuk aplikasi mobil JKN ini, apakah memang ini untuk umum atau untuk yang sudah punya BPJS Kesehatan nih, kira-kira aplikasinya? Baik, Mbak Putri, terima kasih ya. Ini untuk aplikasinya diperuntukkan untuk siapa saja. Di sini aplikasi ini bisa diunduh oleh siapapun yang memiliki kartu BPJS Kesehatan atau kartu JKN sebelumnya, atau mungkin yang belum punya kartunya. Karena di sini untuk aplikasinya ini bisa nanti langsung diunduh, kemudian dilakukan pendaftaran. Nanti bisa dicek nih untuk data-data Sobat JKN. Kemudian di sini terkait dengan Sobat JKN kalau misalkan tidak punya waktu untuk ke kantor untuk melakukan pelayanan terkait administrasi ataupun nanti mau mengecek untuk status kepesertaannya, itu bisa langsung mengecek lewat aplikasi saja. Jadi dalam genggaman seperti itu. Jadi untuk pengecekannya pun itu bisa sewaktu-waktu, jadi tidak terbatas jam pelayanan saja, seperti itu. Kemudian di sini tidak terbatas bagi peserta yang sudah terdaftar program JKN ya. Jadi kalau misalkan untuk Sobat JKN yang belum terdaftar untuk program JKN-nya, bisa nanti melakukan pendaftaran program JKN melalui aplikasi mobil JKN sendiri, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini untuk siapa saja ya yang belum punya BPJS ataupun yang sudah punya BPJS boleh ya, menggunakan aplikasi mobil JKN. Oke, kita ke Kak Ferry dulu nih. Boleh. Oke, Kak Ferry, kira-kira kalau kita bicara tentang aplikasi mobil JKN ini, dari keunggulan utama yang disebutkan tadi, sebenarnya dalam aplikasi mobil JKN ini pastinya ada beberapa fitur-fitur yang memang bisa dibilang ada pada aplikasi mobil JKN. Kira-kira apa saja tuh itu fitur-fiturnya? Baik, terima kasih Mbak Putri. Iya. Nah, di sini sobat podcast dan sobat JKN, di situ untuk aplikasi mobil JKN kurang lebih itu memiliki ada sebanyak 23 fitur. Nah, 23 fitur itu bisa dimanfaatkan oleh sobat JKN sendiri untuk bisa menggunakan kepesertaannya. Nah, diantaranya izin kami sebutkan untuk fitur-fiturnya ada fitur info peserta, ada fitur kartu, kemudian pendaftaran pelayanan, kemudian ada fitur info lokasi vaskes, jadwal tindakan operasi, ketersediaan tempat tidur, kemudian info yuran, info virtual account, info riwayat pembayaran, rehab, pendaftaran auto debit, fitur perubahan data peserta, kemudian penambahan peserta, ada info program JKN, ada FAQ, kemudian ada menu berita dan pengaduan layanan JKN, ada juga screening riwayat kesehatan, kemudian riwayat pelayanan, ada fitur minum obat, kemudian kalkulator kesehatan, dan yang terakhir ada fitur bugar. Nah, dari 23 fitur yang memang tersedia, ini baru ada penambahan 2 menu, Mbak Putri. Nah, di situ ada fitur untuk bugar sama fitur minum obat. Nah, ini kurang lebih akan dijelaskan kami nanti detailnya. Seperti itu. Oke, sahabat podcast ya dan sahabat JKN, itu dia tadi 23 menu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN yang sudah punya aplikasinya ya. Betul. Berarti cukup banyak juga ya. Iya. Iya, tapi sahabat podcast dan sobat JKN juga jangan berpikir bahwa kalau sudah punya aplikasinya dibiarkan begitu saja ya. Ini hal yang sangat penting harus kita ketahui bersama. Apa sih manfaat fitur-fitur yang ada di fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobil JKN ini? Oke. Terima kasih ya untuk Kak Ferry yang sudah kasih tahu untuk beberapa menunya yang sedikit panjang juga. 23 menu ya. Wah, banyak sekali. Kita ke Kak David dulu nih, Kak. Ketika mau berobat nih ya, kira-kira kan ada 23 fitur yang tadi disebutkan oleh Kakak Ferry, kira-kira untuk berobat
fitur apa saja sih yang harus kita gunakan gitu dalam aplikasi Mobile JKN? Baik, bagi sahabat podcast dan sobat JKN ya, kalau misalkan nanti mau berobat di fasilitas kesehatan, yang pertama adalah yang harus kita pastikan adalah status kepesertaannya kita apakah aktif atau tidak seperti itu. Nah, nanti untuk mengecek kepesertaan kita bisa di menu info peserta. Nah, di info peserta itu ada namanya kita, kemudian ada nomor JKN kita, kemudian ada statusnya kita apakah aktif atau tidak. Kemudian bisa juga dicek untuk kita ini mendapatkan hak kelas perawatan yang kelas berapa seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui apakah kepesertaan kita aktif atau tidak, nanti ketika mau berobat juga bisa menunjukkan identitas kepesertaannya kita melalui fitur namanya kartu. Jadi untuk kartu BPJS sendiri saat ini itu sudah bisa dilihat melalui aplikasi Mobile JKN secara digital ya untuk sobat JKN. Kemudian ketika nanti misalkan mau berobat, kemudian kita tidak tahu nih untuk lokasi tempat berobatnya kita ini di mana. Nah, nanti bisa langsung memilih menu info lokasi Vaskes. Nah, nanti di situ bisa terlihat nih untuk fasilitas kesehatan mana saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti bisa disesuaikan dengan kepesertaannya kita untuk tempat berobatnya terdaftarnya di mana, seperti itu. Kemudian ada fitur lagi yang bisa dimanfaatkan oleh sobat JKN ketika ingin melakukan pelayanan kesehatan. Nanti bisa pilih menu pendaftaran pelayanan. Jadi untuk menu ini sobat JKN bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dari rumah untuk mendapatkan pelayanan nanti di fasilitas kesehatan yang terdaftar seperti itu. Jadi nanti ketika mengunjungi fasilitas kesehatan tinggal menunjukkan nomor antriannya saja. Jadi tidak perlu antri lagi di tempat berobatnya seperti itu. Kemudian kami juga ada menu untuk melihat jadwal tindakan operasi. Jadi ketika misalkan sobat JKN mau berobat kemudian sudah diperiksa, kemudian ada tindakan lebih lanjut untuk dilakukan operasi, nanti bisa dicek untuk jadwal tindakan operasinya. Kemudian ada juga untuk melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Jadi nanti sobat JKN bisa mengecek juga untuk ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk sobat JKN yang belum sempat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang terdaftar, sobat JKN juga sudah bisa memanfaatkan fitur namanya konsultasi dokter. Jadi di situ ada dokter-dokter yang bekerja sama dengan BPJS yang terdaftar. Nanti di situ sobat JKN bisa melakukan istilahnya seperti chattingan gitu ya, chatting langsung dengan dokter. Jadi nanti bisa langsung menyampaikan aja keluhannya apa, nanti akan langsung dijawab seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu Mbak Putri ya. Iya, baik. Terima kasih Kak David ya. Berarti untuk sahabat podcast dan sobat JKN juga yang mau berobat, itu dia tadi beberapa fitur yang memang penting sekali harus diketahui ya, dengan tahapan yang sudah dijelaskan juga oleh Kak David. Tadi ada info peserta, ada juga tadi kartu pendaftaran pelayanan, info lokasi Vaskes ya, ada juga info jadwal tindakan operasi. Jadi info ketersediaan tempat tidur, ada juga info konsultasi dokter yang sudah pastinya detail sekali dijelaskan dari Kakak David tadi ya. Oke. Nah, sahabat podcast ya, masih bersama RRI Manokwari di channel YouTube kami di RRI Net Manokwari, masih bersama BPJS Kesehatan. Kita masih membahas tentang fitur-fitur aplikasi Mobile JKN yang bisa dibilang sih memang aplikasinya rumit juga ya. 23 menu nih, saya saja sendiri bingung mau nanya yang mana ya. Oke, kita ke Kak Ferry lagi nih ya. Oke, Kak, untuk terkait dengan keaktifan kartu, ada atau tidak fitur yang bagi segmen PBPU ini atau mandiri untuk mengecek iurannya? Baik, Mbak Putri, terkait yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas David. Ya. Jadi khusus nih
bagi sobat podcast ataupun sobat JKN yang memang terdaftar sebagai peserta mandiri atau kita sebutnya peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri yang melakukan kewajiban tiap bulannya untuk menjalankan kewajiban pembayaran iuran. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk ada beberapa fitur di dalamnya yang untuk mengecek. Pertama ada fitur untuk info iuran. Nah, terdaftar sebagai peserta mandiri ada 3 kelas perawatan Mbak Putri. Nah, di situ ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, apabila sobat JKN itu terdaftarnya sesuai dengan hak kelas perawatan, di situ terkait untuk di fitur info iuran itu bisa mengecek nih pada info iuran ini apakah sobat JKN itu sudah melakukan pembayaran iuran atau belum. Nah, seringkali kan pada lupa nih. Apalagi mandiri. Iya, apalagi mandiri. Nah, jadi bisa dicekkan secara mandiri juga lewat aplikasinya. Nah, itu apabila belum dilakukan pembayaran, nah di situ ada warning, ada muncul nih tagihan yang memang belum dilakukan pembayaran. Kemudian total tagihan dan muncul dengan anggota keluarga. Jadi kalau peserta mandiri itu terdaftarnya adalah wajib didaftarin untuk satu susunan anggota keluarga, di mana nanti akan terbaca total tagihan dari masing-masing peserta di dalam aplikasi mobile JKN. Nah, kemudian selain untuk mengecek total tunggakannya ataupun info iurannya, itu juga ada menu untuk mengecek info virtual account. Nah, nomor virtual account pembayaran. Nah, nomor virtual account pembayaran ini nantinya sobat JKN sendiri itu bisa mengecek. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, apabila mungkin sobat JKN lupa nih, wah nomor JKN nomor VA pembayaran saya sudah tidak tahu. Lupa gitu. Nah, otomatis lewat aplikasi mobile JKN itu sudah bisa cek sendiri juga. Jadi nanti tinggal mau dibayarkan sesuai dengan jenis banknya. Nah, di situ ada keterangannya, ada Bank BNI, BRI, BTN atau Bank Mandiri, atau bisa juga nantinya melalui nomor virtual account itu bisa dilakukan pembayaran melalui kanal-kanal yang lainnya. Kurang lebih yang terdaftar pada aplikasi menu ataupun menu fitur virtual account itu untuk banknya yang ada di situ. Nah, yang berikutnya lagi ada fitur untuk riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran ini itu misalnya nih sobat JKN sudah melakukan pembayaran, kemudian lupa, oh ya saya ini bayarnya di bulan berapa nih yang memang yang saya lakukan, apakah mungkin di bulan itu kah atau mungkin bulan-bulan sebelumnya. Nah, nantinya palingan sobat JKN pastinya akan ada mungkin lupa dengan tagihan yang memang di dalam bulan berjalan, atau mungkin 2 atau 3 bulan terakhir saya belum melakukan pembayaran. Nah, itu bisa sobat JKN bisa mengeceknya. Nah, apabila sudah dilakukan pembayaran, sobat JKN juga itu bisa melihat pada intinya adalah catatan pembayarannya dari yang sebelumnya terdaftar. Jadi sudah bisa kebaca tuh di aplikasi mobile JKN. Kemudian ada juga selain itu fitur rehab. Nah, rehab ini khusus untuk peserta mandiri, tidak boleh untuk peserta yang lainnya. Nah, rehab ini adalah kepanjangannya rencana pembayaran secara bertahap. Nah, ini terkhusus bagi peserta PBPU yang mengalami tunggakan, yang ada tunggakannya Mbak Putri. Nah, jadi untuk fitur rehab ini diperuntukkan untuk bagi peserta yang peserta JKN yang memang ada tunggakan iurannya. Nah, kemudian kebingungan nih bagaimana dengan tunggakan itu. Saya mau menjalankan kewajibannya, tapi saya terkendala dengan finansialnya. Jadi jangan ragu lagi sobat JKN. Jadi fitur rehab ini dia seperti cicilan untuk pembayaran tunggakan. Berarti membantu juga. Iya, sangat membantu. Jadi artinya dilakukan pembayaran semakin kesininya kan otomatis tagihannya akan semakin berkurang ya Mbak Putri. Kemudian di info rehab itu kurang lebih nantinya peserta itu memiliki tunggakan kurang lebih 4 sampai 24 bulan. Nah, jadi apabila sobat JKN yang memang sudah masuk dalam rentang untuk 4 sampai 24 bulan itu tunggakannya,
itu bisa nih mendaftarkan lewat aplikasi mobile JKN. Mobile Jadi kalau JKN. misalnya sobat JKN yang memang tunggakannya itu di bawah 4 bulan, nah pendaftaran lewat aplikasinya untuk sementara belum bisa. Jadi yang ya. terbaca itu adalah di atas 4 sampai 24 bulan. 24 bulan. Gitu. Oke. Nanti sobat JKN bisa mendaftar sendiri nih tanpa harus mau datang ke kantor BPJS lagi, hanya untuk memastikan oh ya saya mau daftarkan untuk rehab. Nah, selain rehab ada juga fitur pendaftaran auto debit. Nah, ini juga penting untuk sobat JKN yang terdaftar peserta mandiri. Nah, di mana pendaftaran auto debit nih seringkali yang tadi saya sudah bicara terus tuh Mbak Iya, Putri iya. bahwa seringkali pesertanya kan lupa Iya. untuk melakukan pembayaran. Jadi lewat ada solusi yang lain di mana dengan mendaftarkan untuk auto debit. Nah, auto debit itu untuk iurannya sendiri apabila kebingungan ataupun lupa dalam pembayaran iuran, jadi nantinya dari pihak banknya akan memotong otomatis untuk didaftarkan untuk auto debit. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam aplikasi atau di fitur itu ada jenis banknya yang memang harus dimasukkan untuk data-datanya. Nah, diantaranya itu ada Bank Mandiri, Bank BRI, BTN, Bank BCA, kemudian non banknya ada FinPay, kartu kredit, kartu debit dan Lukaku. Nah, itu yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Jadi untuk pendaftaran auto debit ini silakan sobat JKN hanya memiliki pulsa biasa, nantinya akan ada pengiriman kode OTP di situ. Nah, supaya pada saat sudah divalidasi untuk dimasukkan kode OTP-nya, berarti sobat JKN sudah secara otomatis sudah terdaftar auto debit. Jadi tidak kebingungan nih, untuk bulan depan bagaimana untuk didebet lagi. Nah, sedangkan didaftarkan untuk bulan ini. Jadi nanti untuk berlakunya per bulan depannya gitu. Yang penting sobat JKN rutin nih lakukan pengecekan kemudian pembayaran iuran. Iya. Mungkin itu Mbak Putri. Iya, itu untuk yang mandiri ya. Betul. Iya. Tetapi Kak, kira-kira ada nggak fitur yang dari mobile JKN sendiri ya, misalnya dia awalnya mandiri nih, dia ikut mandiri, tetapi dia mau beralih ke saat mungkin sudah kerja nih. Jadi dia harus beralih dari mandiri ke pastinya ya bisa dibilang per kelompok gitu ya. Ya. Kira-kira itu ada aplikasinya nggak di dalam aplikasi mobile JKN atau memang dia harus ke BPJS kantor BPJS terdekat nih? Nah, jadi kalau misalnya sobat JKN yang memang sebelumnya nih bekerja, kemudian terdaftarnya mungkin sebagai pegawai swasta, kemudian sudah tidak bekerja lagi, maka sobat JKN bisa nih mengaktifkan kembali status kepesertaannya nanti lewat menu untuk pindah segmen kepesertaannya. Jadi di menu perubahan data peserta yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas David tadi, di situ nanti sobat JKN bisa langsung mengubah untuk pindah kepesertaannya ke peserta mandiri seperti itu. Nah, untuk yang lainnya lagi nanti boleh ditambahin oleh Mas David. Nah, untuk pindah segmennya. Iya. Oke, terima kasih untuk Kak Ferry ya. Mungkin lanjut dari yang tadi dibilang sama Kak Ferry ya, saya lanjut ke Kak David. Ini kan kalau tadi soal jika dia dari mandiri mau beralih ke yang lainnya ya, istilahnya ke instansi dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk perubahan data sendiri, apakah memang perubahan data ini misalnya nih anaknya pertama 1, dia harus ada tambahan anak lagi ya, jadi menjadi 2 gitu perubahan data. Otomatis data kartu keluarganya berubah, otomatis juga dia mau daftar BPJS kesehatan nih anaknya nih gitu ya. Kira-kira apakah perubahan data tersebut memang harus kita ke BPJS sendiri atau memang dia punya aplikasi mobile JKN ini ada fitur yang memang bisa membantu lewat aplikasi ini dalam perubahan data tersebut? Baik, terima kasih Mbak Putri. Ini untuk bagi sobat JKN ya, yang misalkan sebelumnya belum berkeluarga, kemudian sudah berkeluarga, kemudian ada anaknya yang belum terdaftar, misalkan ya, nanti bisa memanfaatkan fitur namanya penambahan peserta. Cuma di sini untuk fitur penambahan peserta sendiri, di sini kami masih terbatas pada peserta program JKN yang terdaftar pada segmen PPPU atau yang mandiri yang membayarkan iurannya tiap bulan. Kenapa? Karena di sini untuk
data peserta mandiri sendiri itu kan sudah terdaftar di kami ya. Jadi nanti tinggal melengkapi saja. Untuk datanya akan kami cek kesesuaiannya dengan data Dukcapil, seperti itu. Kemudian kalau untuk penalihan ke segmen untuk penambahan, untuk penambahan yang terdaftar pada segmen yang lain selain PBPU atau yang mandiri yang bayar tiap bulan, itu kami membutuhkan dokumen-dokumen tambahan. Misalkan untuk yang pegawai PNS, nah itu akan kami cek lagi untuk daftar tunjangannya apakah sudah masuk atau belum. Nah itu nanti untuk pengurusannya, untuk penambahannya bisa dilakukan melalui kanal layanan yang lain. Misalkan bisa mengunjungi kantor BPJS ataupun bisa juga nanti melalui kanal layanan kami seperti layanan yang melalui WA atau Pandawa. Seperti itu. Oke, baik. Oke, sahabat podcast ya, ini sudah terjawab. Sebenarnya pribadi saya sendiri juga terjawab ya, karena pertanyaan itu ini saya mau buat untuk tambahan ya, ada tambahan anak. Cuma memang sampai sekarang memang belum aktif-aktif karena memang saya belum pernah coba dalam padahal sudah punya aplikasinya. Oke, terima kasih untuk Kak David ya untuk jawabannya. Oke, sahabat podcast masih bersama kami di podcast RRI Manokwari dalam channel YouTube RRI Net Manokwari. Kita masih membahas tentang fitur-fitur aplikasi mobile JKN ya. Sebenarnya sih 30 menit ini singkat ya. Sebenarnya harus tambah lagi deh 1 jam. Tapi memang lah itulah durasinya ya. Oke, kita ke Kak Ferry dulu nih Kak. Bagaimana sih jika saya sendiri bisa mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan atau keluhan? Apakah memang di dalam fitur mobile JKN ini ada tidak? Baik, Mbak Putri, di situ ya otomatis ada ya. Pasti ada. Jadi untuk di aplikasi mobile JKN sendiri, bagi sobat podcast dan sobat JKN itu apabila sudah mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian ingin mendapatkan informasi terkait BPJS atau ingin menyampaikan keluhan maupun pengaduan, itu nanti bisa cukup lewat aplikasi mobile JKN saja. Di situ ada namanya, kalau misalnya nih untuk mau minta informasi dulu, mau mendapatkan informasi. Nah, di aplikasi mobile JKN itu ada fitur untuk info program JKN. Nah, di fitur info program JKN itu ada beberapa fitur terkait, mungkin ada hak dan kewajibannya. Kemudian itu bisa sobat JKN itu cek sendiri tuh di aplikasinya. Kemudian ada untuk FAQ. Nah, fitur FAQ ini pertanyaan nih yang paling banyak yang sering ditanyakan sering banyak ditanyakan oleh sobat JKN, sangat sering. Nah, di situ mungkin ada beberapa yang mungkin terkait menanyakan bagaimana hak dan kewajibannya atau cara mendapatkan pelayanan kesehatannya seperti apa. Nah, itu yang banyak yang ditanyakan oleh para sobat JKN sendiri nih. Nah, itu juga kami akan bantu respon untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga fitur untuk menu berita. Nah, di fitur menu berita itu ada berita tentang seputar BPJS Kesehatan. Kemudian ada testimoni dari peserta yang memang peserta itu sudah merasakan sudah merasakan layanan dari aplikasi. Dari aplikasi, kemudian layanan kesehatan yang sudah didapat. Baik itu peserta ataupun sobat JKN mengaksesnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, berupa rumah sakitnya. Nah, kemudian ada juga untuk tips gaya hidup sehat. Nah, di situ bisa sobat JKN digali untuk informasinya. Nah, yang lebih utama lagi yang terakhir adalah fitur pengaduan layanan JKN. Nah, di fitur itu ada 2, di mana ada sobat JKN bisa mengaksesnya untuk permintaan informasi ataupun pengaduan layanan. Nah, di permintaan informasi terkait yang tadi sudah saya sampaikan, di situ sobat JKN bisa meminta informasi apa saja yang mau ingin ditanyakan terkait seputar BPJS Kesehatan. Kemudian ada pengaduan layanan. Nah, terkhusus untuk pengaduan layanan, misalnya sobat JKN sudah mengakses pelayanan kesehatan baik di FKRTL ataupun di FKTP. Nah, di situ
bisa Sobat JKN kalau misalnya merasa terkendala dengan proses administrasi Iya. ataupun ingin mendapatkan informasi dan atau ingin menyampaikan keluhan. Wah, saya mendapatkan pelayanan tapi tidak sesuai nih Iya. dengan apa yang saya harapkan. Iya. Nah, berarti Sobat JKN itu bisa langsung dituangkan nih apa yang mau ditanyakan. Iya, Jadi iya. secara lebih rincinya lewat aplikasi mobile JKN-nya di Oh, menu iya. pengaduan layanan JKN. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di pengaduan layanan itu nantinya bisa diunggah juga nih. Ada sudah ada sekarang itu untuk mengunggah dokumen, Mbak Putri. Ada Nah, dokumen mengunggah juga. dokumen. Jadi misalnya Sobat JKN yang memang secara administrasinya nih ingin dilaporkan kepada kami terkait untuk mengunggah dokumen-dokumen yang harus kita validasi. Jadi tidak hanya peserta itu hanya mau menyampaikan terkait keluhannya saja. Nah, tetapi ada bukti nih, bukti-bukti ada pendukung. bukti. Iya, iya. Jadi yang harus memang dilampirkan ke kami. Nah, itulah yang nanti akan kami tindak lanjut. Nah, batas waktu SLA dari yang disampaikan untuk pengaduan layanan itu adalah ada kita kategorikan di situ ada sedang dan yang memang butuh penanganan lebih lanjut, lebih detail lagi. Nah, itu ada maksimalnya 1 kali 24 jam, ada juga 3 kali 24 jam. Tetapi untuk di datanya sendiri kami di aplikasi mobile JKN wajib untuk direspon untuk menjawab pertanyaannya. Nantinya kami akan bantu respon itu 1 kali 24 jam sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan terkait pengaduannya itu sendiri, Mbak Putri. Kalau Mungkin sulit itu berarti Mbak Putri. lama ya. Iya. Nah, itu kan Kalau kita harus berkoordinasi lagi nih. Nah, itu ada bagian teman-teman kami sendiri, bagian gitu. Berarti ada yang rumit, ada yang tidak terlalu rumit, ada yang gampang ya. Berarti memang sesuai dengan apa sih pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Jadi memang dilihat dulu. Jadi waktunya memang nggak bisa ditentukan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi boleh izin nambah sedikit ya Mbak Putri. Nah, pengaduan itu terserah apa yang mau disampaikan daripada peserta. Bahwa pengaduan kalau misalnya membutuhkan tingkatan koordinasi, berarti nanti apa yang sudah disampaikan itu nanti akan kami eskalasikan. Nah, kita eskalasikan ke bagian teman-teman terkait nih. Nah, di situ untuk dapat teman-teman terkait bagian yang Vaskes untuk bisa konfirmasinya kepada pihak Vaskes ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun rujukan lanjutan. Nah, di situ bisa dikonfirmasi. Kemudian apabila sudah ada feedback ataupun jawaban dari pihak rumah sakit, langsung kami akan membantu menjawab pertanyaannya. Jadi di dalam fitur itu ada peserta bisa memilih info lokasi. Di situ jadi kalau misalnya Sobat JKN jangan salah nih mengaksesnya di Manokwari, kemudian misalnya saja ya diaksesnya di Manokwari, tetapi memilih untuk provinsi di lokasinya itu provinsi, kabupaten, kota itu memilih daerah tempat lain. Nah, itu agak sulit untuk kami nih untuk kami tindak lanjut karena kan harus nantinya akan masuk ke teman-teman kami di bagian yang lain sesuai dengan daerah ya. Nah, kalau dikonfirmasi berarti akan masuk ke kami juga, dieskalasikan. Nah, seperti itu mungkin. Baik. Kalau tadi kita bicara tentang fitur-fitur dari aplikasi mobile JKN ini, kalau saya hitung-hitung bisa dilihat kayaknya baru 17 atau 18 ya, minimal 18 ya. Kira-kira selain dari aplikasi-aplikasi yang tadi kakak sebutkan ya, kakak Ferry sebutkan, kira-kira ada terdapat apa lagi sih fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh peserta mobile JKN? Ya, baik. Mungkin dari fitur yang tadi kami sebutkan, Mbak Putri, itu ada beberapa fitur lagi di mana ini khususnya untuk terkait kesehatannya Sobat JKN sendiri. Nah, di mana ada itu fitur untuk screening riwayat kesehatan. Nah, di fitur ini Sobat JKN jangan lupa itu bisa mengecek kondisi riwayat terakhir tubuhnya. Nah,
apabila kalau misalnya tidak ada waktu ke Vaskes untuk memeriksakan Iya. dirinya, nah lewat aplikasi mobile JKN sudah bisa. Oh, Nah, di iya. situ nanti silakan sobat JKN mengisi identitasnya. Jadi kalau untuk screening riwayat kesehatan diwajibkan 1 tahun itu sekali, Mbak Putri. Oke. Nah, 1 tahun 1 kali. Di situ nanti akhir dari apa yang ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan di dalam fitur screening riwayat kesehatan itu. Ya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya nanti ada berupa tindak lanjut bahwa memang kondisi tubuhnya itu terakhirnya seperti apa, Oke. seperti itu Mbak Putri. Nah, kemudian ada juga fitur riwayat pelayanan. Nah, di fitur riwayat pelayanan ini Sobat JKN itu bisa mengecek mungkin terkait riwayat pelayanannya ini sejauh mana, sudah sampai mana nah tahapannya. Jadi ada catatannya sendiri. Oke. Kemudian ada fitur minum obat. Nah, di fitur minum obat ini, Nah, ini dia. nah, mungkin hal yang baru ya Mbak Putri. Saya juga bingung, kok ada fitur minum obat? Betul. Apa sih manfaatnya kira-kira nih, Kak? Ya, betul. Yang tadi saya sebutkan tuh Mbak Putri, kan ada penambahan 2 menu. Dua, Nah, ya. nah 2 menu diantaranya ada menu obat Oh. sama menu bugar. Nah, kurang lebih yang bugar ini yang nanti dijelaskan oleh Mas David Oh, nih iya. terkait bugar ya. Iya, iya. Nah, jadi di menu obat itu khusus untuk diperuntukkan bagi pasien TB. Oh, Nah, TB, pasien TB ya. atau tuberkulosis. Nah, itu artinya mengonsumsi obatnya itu secara rutin dan teratur. Paket ya, istilahnya. obat Iya. paket. Jadi tidak semua nih. Jadi yang terdaftar saja sebagai pasien TB ya. Nah, itu untuk sementara yang terdaftar pasien TB. Kemudian ada di sini selain fitur minum obat ada fitur kalkulator kesehatan. Nah, di fitur kalkulator kesehatan ini itu Sobat JKN sendiri bisa mengisi untuk terkait mungkin kondisi tubuhnya, tinggi, berat badan. Nah, itu yang nanti akan Sobat JKN ketahui di situ. Iya. Nah, selain itu yang terakhir boleh Oke, Mas David. silakan Kak David. Fitur bugar. Baik, Iya. untuk fitur yang terakhir ya, bugar namanya. Nah, bugar ini adalah salah satu fitur yang baru di aplikasi mobil JKN. Di sini untuk menu bugar ini ada data-data. Misalkan nih untuk Sobat JKN pasti ada punya smartwatch yang Iya. biasa hobinya lari ya. Lari itu pasti punya iya. smartwatch ya, kemudian dihubungkan ke Strava. Nah, Iya. ini mirip kayak Strava, jadi bisa dicek untuk misalkan jumlah langkahnya per hari berapa. Kemudian untuk detak jantungnya berapa. Seperti Iya. itu. Nah, ini untuk menu bugar ini dia terhubung dengan aplikasi Health Connect di HP-nya masing-masing. Jadi nanti dipastikan kalau misalkan ingin menggunakan fitur bugar ini diizinkan dulu untuk menggunakan aplikasi Health Connect di HP-nya supaya nanti untuk datanya bisa terangkum di menu bugar ini seperti itu. Oke. Nah, sahabat podcast ya, paling terakhir dari awal sampai akhir ini kita bicara tentang fitur-fitur mobil JKN. Iya, Tetapi kita sendiri belum tahu nih kira-kira gimana sih untuk registrasi ataupun saat kita sudah download aplikasinya, gimana sih? Mungkin saya kasih ke Kak David ya. Boleh. Gimana sih Kak untuk dia punya cara mendaftar agar sahabat podcast ya ataupun yang belum menjadi sobat JKN juga pastinya ya. Kira-kira bagaimana nih untuk proses registrasi mobil JKN tersebut? Baik, kalau untuk proses pendaftarannya ya untuk aplikasi mobil JKN ini seperti kami sampaikan tadi di awal, untuk proses pendaftarannya itu sangat mudah. Yang pertama mungkin yang bisa disiapkan adalah perangkatnya dulu ya, Oh iya, Ibu Putri ya, betul, perangkatnya perangkat dulu, dulu. kemudian yang mendukung untuk menggunakan internet seperti itu. Jadi disiapkan untuk perangkatnya, kemudian pulsa datanya atau pulsa Iya. internetnya, kemudian disiapkan juga untuk data dirinya, minimal KTP atau kartu keluarga, karena nanti akan diminta untuk mengisi data diri juga. Kemudian selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah pulsa biasa ya, karena nanti akan dikirimkan untuk kode verifikasi atau kode OTP-nya via SMS seperti itu. Jadi yang pertama nanti setelah lakukan instalasi untuk mobil JKN-nya, nanti di situ ada di pojok
kiri atas itu ada menu masuk atau daftar. Yang tinggal diklik saja, kemudian pilih daftar. Nanti tinggal masukkan saja data-data yang diminta. Misalkan ada data NIK, nama dan kemudian tanggal lahir. Seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan juga untuk nomor HP-nya untuk pengiriman kode verifikasinya. Seperti itu. Nah, nanti langsung buat juga untuk passwordnya. Nah, untuk passwordnya sendiri di sini menggunakan kombinasi ya, huruf besar, huruf kecil sama angka. Kenapa kita menggunakan kombinasi seperti itu? Untuk memperkuat keamanan datanya Sobat JKN sendiri. Seperti itu. Kemudian dibuatkan juga untuk PIN-nya. Nah, PIN ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalkan ada perubahan data peserta, jadi tidak perlu memasukkan lagi passwordnya, jadi bisa menggunakan PIN-nya saja. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak David ya. Kita panjang lebar tadi sebenarnya ini yang harus dari awal ya, tapi memang ini yang harus bikin penasaran buat sahabat podcast RRI Manokwari. Iya. Untuk yang paling terakhir sekali, sebenarnya sih masih banyak ya. Kalau saya lihat dari fitur-fitur aplikasi mobile JKN ini memang banyak, apalagi tadi disebutkan 23, tetapi sahabat podcast itu beberapa inti yang memang harus diketahui kita semua ataupun peserta Sobat JKN atau yang belum ya mempunyai aplikasi, langsung download saja aplikasinya ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk sahabat podcast sebelum kita tutup podcast RRI Manokwari edisi hari ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk aplikasinya izin kami menghimbau dari BPJS Kesehatan mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kepada masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat, Sobat JKN sendiri boleh tuh menginstal aplikasi mobile JKN, jadi lebih mudah, praktis, semua masuk dalam genggaman. Kemudian tidak perlu ribet-ribet lagi untuk hanya misalnya cukup mau menunjukkan kepesertaan, identitasnya. Nah, jadi sekarang tuh BPJS Kesehatan itu sudah bertransformasi seperti yang tadi saya bilang bahwa Sobat JKN itu hanya cukup menunjukkan misalnya untuk identitasnya cukup lewat fitur kartu saja. Nah, di situ sudah terbaca. Nanti pada saat mengakses pelayanannya, nanti petugas di Vaskesnya akan mengecek status pesertanya. Nah, jadi terakhir dari kami berdua, jangan lupa untuk download aplikasi mobile JKN. Oke, itu dia sahabat podcast RRI Manokwari dan Sobat JKN. Terima kasih Kak David, makasih Kak Ferry. Sama-sama, ini bermanfaat Mbak Putri. sekali untuk kita semua ya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi mobile JKN dan langsung menikmati fitur-fitur yang ada dalam aplikasi mobile JKN ya. Sahabat podcast, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama BPJS Kesehatan Manokwari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi ya sahabat podcast RRI Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari. Kita